Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam, tinggal di Makassar. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Tuhan Yesus hanya menyuruh saya memberitakan Injil saja. Video ini adalah bentuk kesetiaan saya menjalankan satu talenta yang saya terima dari Tuhan. Matius 25:26. Saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Jika ada koreksi atau kritik yang membangun atas materi yang saya sampaikan ini, janganlah segan menyampaikannya kepada saya. Mohon mendengarkan video saya ini lebih dulu, barulah memberikan kritik dan saran atas materinya. Jangan menghakimi wajah saya, karena saya tidak bisa memilih ibu bapak saya. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dengan bahasan ini, ketuklah subscribe dan kemudian tanda bel serta tanda jempol. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-33, Selasa 24 Mei 2022, dengan topik murtadin, arti salib. Maksudnya, ini berita apakah arti salib bagi para murtadin. Arti-martinya Tuhan Yesus di kayu salib menyerahkan nyawa bagi para murtadin pada tahun 33 Masehi, menurut ayat Roma 8 ayat 34 adalah Allah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus Kristus yang tidak berdosa, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam diri para murtadin dan semua orang sebetulnya. Arti salib menurut Matius 5:17 yang artinya sama dengan Roma 8 ayat 34 tadi, adalah menggantikan hukuman para murtadin akibat dosa-dosanya, sehingga para murtadin terlepas dari tuntutan hukuman Allah. Arti salib adalah bukan Tuhan Yesus mengampuni dosa, bukan mengampuni dosa umat manusia, bukan, melainkan menggantikan hukuman para murtadin. Ya, benar, hukuman digantikan artinya para murtadin tidak dihukum. Pada akhirnya sama dengan diampuni. Tapi Tuhan Yesus atau Allah tidak mengampuni. Kalau mengampuni tidak perlu Yesus turun. Orang minta ampun tanpa Yesus sudah diampuni. Ini tidak, Allah tidak mengampuni. Tuhan Yesus disalib bukan mengampuni orang berdosa, melainkan menggantikan hukuman. Kuasa penggantian hukuman itu, kata Matius 5:17-18 yang diucapkan sendiri oleh beliau, oleh Tuhan Yesus, masih berlaku sejak saat itu sampai sekarang, bahkan selama masih ada langit dan bumi. Ayatnya nanti baca sendiri saja, karena ini mengejar 10 menit. Bicara 10 menit saja. Jadi jikalau para murtadin menyatakan saya mau digantikan hukumanku oleh Tuhan Yesus, kan waktu ketemu dengan Tuhan Yesus secara supranatural itu kan tidak ada Tuhan Yesus tidak menerangkan, aku mati di atas kayu salib menggantikan hukumanmu atau apa, tidak. Ikut aku, terus orang dari agama tertentu langsung ikut. Nah, itu. Nah, ini saya mengisi kekosongan ini, kebutuhan ini. Jadi jikalau para murtadin menyatakan saya mau digantikan hukumanku oleh Tuhan Yesus, maka seketika itu juga berlakulah kuasa salib itu.
kuasa penggantian hukuman. Maka berubahlah status para murtadin dari orang hukuman yang menantikan dijalankannya eksekusi maut ke dalam neraka. Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Menjadi orang yang dibebaskan dari hukuman, yaitu menjadi orang yang dibenarkan, bukan orang berdosa lagi, sehingga dapat beribadah tanpa keraguan diterima atau tidaknya ibadah kita. Tidak ragu. Bahkan para murtadin diberi hak menjadi anak Allah. Boleh memanggil Allah itu Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Arti salib ini sangat penting bagi para murtadin untuk bisa beribadah kepada Allah yang Maha Kudus. Orang berdosa tidak bisa menghadap Allah Maha Kudus. Allah tidak mengampuni orang berdosa. Walaupun orang berdosa itu menyesal, bertobat, tidak bisa diampuni karena dosa harus dihukum. Orang berdosa tidak mau Allah hukum. Allah tidak mau menghukum orang berdosa karena kasih-Nya, tapi karena kemahakudusan Allah, maka Allah harus menghukum dosa sekecil apapun juga. Secara praktis, langkah pertama adalah bagi para murtadin yang telah menerima Tuhan Yesus, ya otomatis diajak secara supranatural terus langsung ikut, walaupun dinista atau dikucilkan oleh keluarga dan sebagainya, nekat. Tuhan yang ngajak. Saya sendiri tidak pernah ketemu, tapi ada kalau berdoa, saya rasa tarikan beliau. Secara praktis, langkah pertama adalah memeriksa ke dalam diri sendiri. Langkah pertama, introspeksi. Dosa-dosa apa saja yang pernah dilakukan di masa lalu. Diakui satu persatu. Ini saya dulu berbuat begini, Tuhan. Ya bicara dengan Tuhan Yesus di sorga yang dengarkan. Mohon hukuman atas dosa itu Tuhan gantikan oleh kuasa salibnya Tuhan Yesus yang masih berlaku sampai sekarang tahun 2022 ini. Seketika itu juga para murtadin bisa menjawab tuduhan iblis yang bekerja di pikiran para murtadin saat berlutut akan menyembah Allah. Maha besar. Kau orang berdosa begini, kau dulu melakukan begini-begini. Dulu di perusahaan itu kau mencuri. Dakwaan itu dapat dikalahkan oleh kuasa salib Tuhan Yesus. Nyahlah iblis. Sebab Tuhan Yesus telah menggantikan aku. Dihukum mati, menyerahkan nyawa bagi aku. Aku bukan orang berdosa lagi. Allah berkenan akan ibadahku. Nyahlah iblis. Memang iblis tidak mau umat manusia menyembah Allah dengan cara mendakwakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu banyak orang yang menjadi sakit jiwa, lalu jalan di jalan raya karena dia mencari way out. Bagaimana ini? Bagaimana? Dikuasai iblis atas dosa-dosa kesalahannya. Nah, itu mengganggu jiwanya. Setiap hari di pagi hari subuh kita berlutut atau duduk tidak menjadi masalah. Allah itu roh adanya. Beliau mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4:23. Kita harus suci rohani, bukan suci jasmani saja. Ya kita mandi dulu atau cuci muka, sikat gigi, lalu duduk menyembah. Nah, kita awali dengan berkata, Allah yang Maha Kudus, inilah darahnya anak domba Allah, Yesus Kristus. Atau nyanyikan nyanyian, salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus.
kita nyanyikan terus-terus sehingga Roh Kudus mengurapi, lalu diyakinkan bahwa dosa kita dihapuskan. Dilakukan setiap hari. Ingat lagi, ngaku lagi. Dulu saya berbuat ini Tuhan. Hapuskan dengan darahnya Tuhan. Gantikan hukumanku. Kita diyakinkan kuasa salib menyucikan roh hati kita. Jika datang lagi pikiran mengingatkan dosa kita, itu dari iblis. Kita usir lagi dengan cara di atas. Dan seterusnya. Sampai kita kontak. Ini kontak dengan Allah. Nah, terasa. Kalau sudah tidak ada dosa-dosa lagi dalam hati kita, kita langsung bisa berkontak dengan beliau. Lalu keluar yang disebut bahasa roh. Nanti lain kali akan saya tunjukkan bagaimana berbahasa roh. Itu. Tapi lama. Bisa juga dari dalam 2 jam tidak kontak. Pasti ada sesuatu yang kita sembunyikan. Yang Allah Roh Kudus tahu ini tidak suka Allah. Ini tidak benar. Lama-lama kita, apa Tuhan? Apa? Ini, oh tadi beginikan tangannya istriku. Nah, itu kasar, tidak boleh. Pergi minta maaf dulu. Karena istriku tangannya begini, saya begini ketak. Aduh, gitu. Tapi saya tidak mau berdamai. Gengsi. Ya itu Tuhan tidak mau. Kita tidak bisa kontak. Kalau saya bangun nih pagi-pagi, saya katakan, saya minta maaf tadi kasar. Ya. Nyentek tanganmu kasar. Sudah. Duduk lagi terus kontak. Langsung kontak. Saya nggak tahu. Alami sendiri. Enak para murtadin. Enak sekali kalau kontak di dalam roh dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Enak sekali. Tidak bisa diganti. Maupun pindah ke Swiss. Kemana makan enak ini. Tidak bisa menggantikan ini hubungan, kenikmatan hubungan dengan Allah yang roh adanya. Sekian bahasan kita. Itulah kuasa salib. Itulah arti salib bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.